Jadi jika ada yang mengatakan Pangeran Diponegoro itu adalah seorang Habib, jelas itu keliru dan tidak sesuai dengan fakta sejarah. Karena sejauh ini dalam belakangan ini kan lagi ramai ya tentang adanya makam-makam palsu yang menggunakan nama Habib ya. Jadi beberapa orang tokoh di negeri ini yang masih nyambung ke Trah Mataram itu diklaim ada yang menjadi marga Assegaf, ada yang Alaidrus, ada yang bin Yahya dan lain sebagainya. Dan kali ini yang akan kita bahas itu tentang Pangeran Diponegoro ya. Sebagaimana kita ketahui, Pangeran Diponegoro itu adalah seorang pahlawan nasional. Beliau ini Trah Mataram, tapi ternyata sosok Pangeran Diponegoro itu juga diklaim menjadi Habib. Nah, ini ada sebuah penjelasan dari Profesor Yasser Arafat. namanya broadcast ini dipersilahkan untuk disebarkan kepada teman-teman yang ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Terlebih dahulu kami sebagai peneliti makam-makam dan sejarah di Jawa, terutama di Yogyakarta, ingin menjawab banyak pertanyaan teman-teman, baik dari jalur media sosial atau jalur offline atau jalur darat, yang ketika bertemu menanyakan mengenai apakah betul Pangeran Diponegoro itu seorang Habib atau Sayyid atau bukan. Jadi diklaim Habib ya. Terlebih dahulu juga kami akan menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada yang mengulas mengenai nasab Pangeran Diponegoro secara ilmiah dan juga secara genealogisnya. Yang pertama ada Bapak Roni Sodewo. Ini merupakan keturunan Pangeran Diponegoro dari jalur Kiai Sodewo. Beliau juga sudah membuat channel di YouTube yang membacakan Babad Diponegoro, yang membacakan sejarah Pangeran Diponegoro yang sumbernya adalah Babad Diponegoro. Yang kedua, yang juga tidak kalah menariknya, penelitian Bapak Peter Carey ya, yang meneliti tentang Pangeran Diponegoro selama kurang lebih hampir 40 tahun atau bahkan lebih dari 40 tahun. Beliau meneliti arsip-arsip, kajian-kajian ilmiah, langsung turun ke lapangan dan meneliti keluarga besar Pangeran Diponegoro. Dan karya Pak Peter Carey ini sudah diterbitkan di Indonesia dengan judul Kuasa Ramalan, 3 jilid yang sampai hari ini masih terus cetak ulang karena memang bukunya sangat berkualitas dari perspektif kajian ilmiah dan juga sangat berkualitas dari perspektif data-data yang dihimpun oleh para terah keturunan Pangeran Diponegoro. Nah, kami sendiri hanya sekedar mengutip atau menguatkan dari kajian Pak Roni Sodewo dan kajian Pak Peter Carey. Jadi Pangeran Diponegoro ini jika dirunut silsilahnya ke atas merupakan anak dari Sultan Hamengkubuwono III. Sultan Hamengkubuwono III ini adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono II. Dan Sultan Hamengkubuwono II ini adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono I. Yang terus nanti kalau diurut ke atas itu berujung kepada Panembahan Senopati, Kiai Ageng Pamanahan, ke atas lagi terus sampai kepada Kiai Ageng Selo. Jadi jika ada yang mengatakan Pangeran Diponegoro itu adalah seorang Habib, jelas itu keliru dan tidak sesuai dengan fakta sejarah. Karena sejauh ini dalam data yang kami dapatkan dari teman-teman yang bertanya, ada yang mengatakan Pangeran Diponegoro itu adalah seorang Sayyid bermarga Assegaf. Perlu diklarifikasi ya. Jadi bukan Sayyid ya, tapi pengklaiman itu Habib ya. Karena kalau Sayyid itu kan tidak menggunakan marga. Yang menggunakan marga itu kan Habib ya. Ada yang Assegaf, ada yang Alaidrus dan lain sebagainya. Jadi maksudnya Pak Profesor ini adalah Habib, bukan Sayyid ya. Ada lagi yang mengatakan Pangeran Diponegoro itu adalah seorang Sayyid bermarga Alaidrus. Ada lagi yang mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah seorang Sayyid bermarga Ba'abud. Ada lagi yang mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah seorang Sayyid bermarga bin Yahya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah seorang Sayyid bermarga Bafakih.
Nah, dari data sejarah silsilah keturunan Pangeran Diponegoro dan keturunan Trah Keraton, terutama nanti juga tercatat di dalam Serat Rajaputro yang menghimpun seluruh istri, selir, dan anak-anak Sultan Hamengkubuwono I sampai Hamengkubuwono ke-9, tidak ditemukan bahwa Pangeran Diponegoro ini adalah seorang sayyid, sebab bapaknya. Dan sekali lagi perlu diklarifikasi ya, Pangeran Diponegoro itu bukan Habib. Jadi mungkin ini maksudnya Pak Profesor itu adalah Habib, tapi disebutnya Sayyid ya. Sendiri adalah Sultan Hamengkubuwono III, dan Sultan Hamengkubuwono III itu adalah anaknya Sultan Hamengkubuwono II. Sultan Hamengkubuwono II adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono I. Dengan demikian, sekali lagi pernyataan kami sebagai peneliti sejarah, peneliti makam-makam tua, klaim yang mengatakan bahwa Pangeran Diponegoro ini adalah seorang sayyid atau seorang habib itu keliru dan jelas-jelas salah, dan tentu saja bertentangan dengan data historis dan data genealogis para trah keturunannya. Demikian broadcast dari kami, karena banyak yang bertanya, dan ini juga broadcast ini dipersilahkan untuk disebarkan kepada teman-teman yang ingin mengkaji atau bertanya atau bahkan ingin tahu tentang masalah Pangeran Diponegoro. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Jadi perlu diklarifikasi atau digarisbawahi, yang dimaksud Pak Profesor tadi itu adalah Habib ya. Yang mengklaim itu kan Habib. Ada yang Alaidrus, ada yang bin Yahya, ada yang Assegaf. Kalau Sayyid itu kan tidak menggunakan marga ya. Dan kalau kita runut sejarahnya, Mataram itu kan dulunya juga dari kerajaan-kerajaan sebelumnya. Artinya apa? Artinya Trah Mataram itu juga dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak jalur Yaman, tidak jalur Habaib. Jadi mereka itu zaman dahulu itu adalah para sayyid itu, tapi karena sudah membaur dengan orang pribumi Nusantara, akhirnya gelar atau sebutan sayyid itu mungkin tidak digunakan lagi, tapi yang populer adalah sebutan Raden, Kanjeng, dan lain sebagainya. Namun intinya para Trah Mataram itu semuanya itu nyambung ke Kanjeng Nabi, karena mereka semua ini adalah keturunan Wali Songo yang sudah menyebarkan Islam pada abad ke-14 yang lalu. Sementara para habaib dari Yaman ini jelas berbeda jalur. Para habaib dari Yaman itu datang ke Nusantara itu sekitar abad ke-19. Mereka itu didatangkan oleh Belanda, bekerja untuk Belanda, membela Belanda, membantu Belanda dalam rangka melawan orang-orang pribumi Nusantara yang kala itu juga dipelopori oleh para dzurriyyah Wali Songo. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Jadi sudah jelas posisi Pangeran Diponegoro itu adalah seorang sayyid atau keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau ini adalah keturunan Wali Songo. Namun kenapa kok di sini diklaim menjadi Habib bermarga Alaidrus, ada yang bin Yahya, ada juga yang Assegaf, dan ini kan sebuah pemelencengan sejarah yang terstruktur dan masif yang sangat membahayakan sejarah yang ada di negeri ini. Sebab kalau hal ini tidak diluruskan, nanti generasi muda atau generasi yang akan datang itu akan tahu dan pahamnya kalau Raja Mataram atau keturunan Mataram itu adalah keturunan Habib. Kan seperti itu. Ini kan sangat disayangkan. Dan harusnya hal ini tetap disuarakan terus-menerus dan diluruskan. Jangan sampai kok generasi muda yang akan datang, apalagi para raja atau para keturunan Mataram, itu kok sampai mau dibelokkan sejarahnya ke Ba'alawi. Itu kan jangan sampai. Karena jelas nasab para keturunan Mataram maupun Raja Mataram itu nyambungnya itu ke Rasulullah lewat jalur Wali Songo. Itu sudah fix, sudah jelas. Berdasar kitab nasab ada, berdasar sejarah ada. Jadi buktinya sudah valid. Sehingga jika para Ba'alawi dari Yaman ini masih ngotot mau mengklaim bahwa para keturunan Mataram itu adalah nyambungnya ke Ba'alawi dari Yaman, lah harusnya pihak Mataram itu melakukan sikap dan tindakan tegas untuk meluruskan hal tersebut.